kasih tahu. Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama aku Eka Kartika di Eka Kasih Tahu episode yang ke-7. Jadi guys, aku suka banget sama angka 7 karena aku lahir di bulan Juli dan angka 7 biasanya identik dengan angka yang sempurna. Jadi di episode yang ke-7 ini kita juga akan membahas tentang topik yang spesial karena angka 7 adalah angka spesial buat pemilik video ini. Well, sebelum kita mulai ke videonya, aku mau nanya nih. Masih ada nggak sih di antara kalian yang menganggap bahwa perempuan itu lemah? Masih ada nggak sih di antara kalian yang berpikir bahwa perempuan itu hanya akan naik derajatnya jikalau dia bersama laki yang derajatnya tinggi? Masih ada nggak? Ya secara aku tuh pernah denger kata-kata ini dari mulut seseorang. Katanya anak perempuan itu percuma pinter, percuma sekolah tinggi, karena hanya akan terangkat derajatnya kalau dia bisa menemukan suami yang tinggi juga derajatnya gitu. Jadi aku bingung nih, jadi heran gitu. Apa masih ada di antara kalian yang merasa bahwa perempuan itu nggak bisa berkarya atau bahkan nggak bisa memimpin seperti layaknya laki-laki? Apa masih ada di antara kalian yang merasa bahwa perempuan itu harus berlindung di belakang laki-laki? Kalau kalian berpikir begitu, menurut aku kalian kalah sama leluhur kita yang hidup lebih dari 900 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya ada yang masih berpikiran yang kayak yang tadi aku sebutin, pantasnya hidup di tahun berapa ya? Jadi hari ini kita akan membahas perempuan-perempuan hebat di masa lalu yang bahkan mampu membawa kerajaan-kerajaan Nusantara pada puncak kejayaan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tokoh yang pertama. Yang pertama ada Ratu Sima. Sima adalah ratu kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Beliau lahir pada tahun 611 Masehi di Musi Bayu Asin, Sumatera Selatan. Ia adalah putri seorang pendeta di wilayah Sriwijaya. Beliau menikah dengan Raja Kartikeya Singa yang menjadi Raja Kalingga pada tahun 648 sampai 674. Dan sepeninggal suaminya, beliau naik tahta pada tahun 1000 lagi dari video-video kemarin 1000 terus. Jadi dia naik tahta pada tahun 674 dengan gelar Sri Maharani Mahisasura Mardini Satya Putih Keswara. Ratu Sima sangat populer dan juga sangat dicintai rakyatnya. Dia memiliki kepribadian yang tegas dan jujur, serta beliau juga menjadikan hukum sebagai panglima. Pada masa pemerintahannya, hukum diterapkan sangat keras, tegas, dan jujur. Dan karena itu juga tidak heran masyarakatnya juga bertindak jujur dan sangat menyeganinya gitu, menghormatinya gitu. Suatu kali, seorang raja dari negeri asing ingin menguji kejujuran masyarakat Kalingga. Jadi terkenal kalau masyarakat Kalingga ini sangat jujur. Dan si raja asing ini ingin menguji kejujuran masyarakat Kalingga dengan meletakkan sebuah kantong berisi emas di tengah jalan. Dan hasilnya adalah tidak ada satu orang pun yang menyentuh kantong itu hingga 3 tahun kemudian putra mahkota secara tidak sengaja menyentuh kantung yang berisi emas itu. Secara tidak sengaja menyentuhnya dengan kakinya gitu. Dan atas kejadian tersebut Ratu Shima menjatuhkan hukuman mati pada sang pangeran, tetapi berkat permohonan dari seluruh pejabat dan para menteri untuk pangerannya diampuni gitu, ratunya pun mengurungkan
bukan niatnya dan menjauhkan hukuman mati, tapi menggantinya dengan hukuman potong kaki karena yang menyentuh kantung berisi emas itu adalah kakinya si putra mahkota ini gitu. Dan selama masa pemerintahannya, Kalingga mencapai puncak kejayaan. Dan raja-raja asing segan, hormat, dan kagum terhadap ratu dan juga seluruh masyarakat Kalingga secara keseluruhan. Pada masa pemerintahannya juga, Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan sangat harmonis, dan karena itu Ratu Shima disebut sebagai Dihyang atau artinya itu tempat di mana Hindu dan Buddha itu bersatu gitu. Dari Ratu Shima juga lahirlah wanita-wanita hebat yang kelak akan melahirkan raja-raja hebat di Jawa Tengah. Yang kedua ada Dyah Tudolong. Beliau merupakan salah satu ratu yang memerintah kerajaan Lodoyong atau sekarang disebut Tulung Agung. Dikenal sebagai ratu yang memiliki kekuatan sakti atau ratu sakti. Salah satu pertempuran yang dilaluinya yakni pertempuran bala tentara Raja Erlangga yang pada saat itu ingin ekspansi ke wilayah kerajaan ratu ini gitu. Karena waktu itu keadaannya cukup parah karena Raja Erlangga ini sudah menguasai kerajaan-kerajaan yang ada sekitar kerajaan Tulung Agung ini. Dan Ratu Dyah pada saat itu bahkan membawa prajurit wanita pilihan mereka untuk terjun ke perang tersebut, dan mereka memenangkan peperangan pada 1031 Masehi dan memukul mundur pasukan Raja Erlangga gitu. Yang ketiga ada Tribhuwana Tunggadewi atau dikenal dengan nama Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Beliau adalah ratu dari kerajaan Majapahit. Beliau adalah putri sulung raja pertama Majapahit yaitu Raden Wijaya dari istrinya yang bernama Gayatri yang adalah putri Raja Kertanegara. Ratu ini lahir diperkirakan sebelum 1371 dan pada saat dia lahir diberi nama Dyah Gitarja. Dan beliau memiliki kakak laki-laki bernama Jayanegara dan adik kandung bernama Dyah Wiyat. Sepeninggal ayahnya, Jayanegara naik tahta dan mengangkat adiknya Dyah Gitarja, maksudnya ratu ini, sebagai penguasa di Jiwana dan diberi gelar Bre Kahuripan. Sang kakak juga yang sudah menjadi raja ini kemudian merasa insecure dan takut tahtanya terancam, dan karena itu dia melarang kedua adiknya menikah. Jadi Dyah Gitarja dan adiknya yang satunya Dyah Wiyat itu tidak diperbolehkan menikah karena takut nanti mereka berontak gitu. Terus Jayanegara ini tidak lama memerintah di Majapahit karena dia meninggal pada tahun 1328 dan kemudian digantikan oleh adiknya Dyah Gitarja dan diberi gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Jaya Wisnuwardhani. Dan setelah kakaknya meninggal, Dyah Gitarja dan adiknya pun menikah. Dan sang ratu didampingi oleh suaminya bernama Cakradara yang diberi gelar Kertawardhana. Lucu banget namanya. Pada tahun 1331, ia menumpas pemberontakan daerah Sadeng dan Keta. Pada saat itu, Tribhuwana turun langsung ke dalam peperangan sebagai panglima perang karena terjadi percekcokan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi panglima. Jadi waktu itu Gajah Mada belum menjadi Mahapati. Jadi antara Gajah Mada dan Rakembar mereka memperebutkan posisi panglima untuk menumpas pemberontakan ini. Terus ratunya ngerasa daripada nunggu-nunggu mereka yang bercekcok ria. Jadi mereka langsung aja ratu turun sebagai panglima perang untuk menumpas pemberontakan ini. Dan pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat sebagai patih dan terucaplah Sumpah Palapa dan juga menjadi satu cikal bakal persatuan Nusantara kita yang sekarang. Pada masa pemerintahannya Majapahit mengalami perluasan wilayah ke segala penjuru
dan menjadi masa awal keemasan kerajaan Majapahit dan berlanjut pada kemajuan demi kemajuan di masa pemerintahan Hayam Wuruk, putranya si ratu hebat ini. Berikutnya adalah Ratu Syah Alam Barsyah atau disebut sebagai Sultanah. Perlak merupakan salah satu kesultanan yang bercorak Islam yang berlokasi di Aceh, dan Syah Alam Barsyah ini adalah ratunya. Syah Alam Barsyah naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Mahdum Alaidin Abdul Jalil Jauhan. Dan raja sebelumnya, ayahnya ini jatuh sakit dan kemudian lumpuh. Karena itu dia pun naik tahta untuk menggantikan ayahnya, dan dalam melaksanakan pemerintahan ratu ini, Syah Alam Barsyah atau Sultanah ini dibantu oleh adiknya bernama Abdul Aziz Syah sebagai Perdana Menteri. Next ada Sultanah Nasrasiyah. Beliau adalah ratu dari Kesultanan Samudra Pasai dan naik tahta pada 1406 dan merupakan sultanah perempuan pertama di Asia Tenggara. Dan Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahannya. Saat masa pemerintahannya, harkat dan martabat perempuan begitu mulia, bahkan banyak perempuan yang terlibat aktif dalam penyebaran agama Islam. Dan itu tadi dia pembahasan yang terakhir. Aku harap kalian gak ngantuk dengerin aku jelasinnya. Dan kalau misalnya kurang jelas, bisa di googling aja selebihnya informasi-informasi mengenai ratu-ratu ini. Jadi, beberapa contoh di atas adalah bukti bahwa perempuan bisa mendapatkan tempat di mana saja, termasuk di medan pertempuran sebagai panglima sekalipun. Masa ya sih kamu berani nyinyirin perempuan yang mau berkarya di bidang mereka? Masih ada yang mau meremehkan? Kalau iya, mending kalian pindah aja ke zaman 1 Masehi. Karena 900 tahun yang lalu, bahkan dari zaman-zaman dahulu, lebih dari 900 tahun yang lalu, mereka tidak ada yang meremeh-remehkan seperti itu, pemirsa. Oke, thank you udah nonton, semoga bermanfaat, and I will see you on my next video. Te amo. See you guys!